Dan pemirsa langsung saja untuk membahas lebih lanjut kita sudah terhubung dengan kuasa hukum keluarga Arya Daru Pagayunan. Sudah ada Pak Nikola Aprilindo, kemudian juga Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia Profesor Adrianus Liala, kemudian juga penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi. Selamat malam Bapak-bapak sekalian. Selamat malam. Selamat malam. Baik, selamat malam Pak Yanto, selamat malam Mas Iko. Malam. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung berbincang bersama kami di Berita Satu Utama. Ini saya pertama langsungin ke Pak Niko. Pak Niko, ini kan sebelumnya kemarin pada Selasa keluarga sudah menyoroti ada sejumlah kejanggalan begitu ya dalam berurutan kejadian meninggalnya Arya Daru Pagayunan, kemudian meminta asistensi kepada Barreskrim Polri. Bagaimana sih sebetulnya detailnya dan juga kemudian meyakini ada keterlibatan pihak lain kalau yang diyakini oleh pihak keluarga. Siapa sebetulnya itu, Pak Nikola? Ya, jadi kami berkali-kali sudah sampaikan ya lewat media maupun dalam konvers beberapa waktu yang lalu bersama orang tua almarhum. Jadi bukan hanya kami saja, tetapi pihak orang tua almarhum itu mereka merasa ada kejanggalan tentang kematian misterius. Harus kami sampaikan misterius daripada almarhum. Nah, oleh karena itu kami mencoba untuk mengumpulkan beberapa fakta, bukti dan informasi tentang kejanggalan-kejanggalan tersebut, dan kami sudah mendapatkan fakta, bukti dan informasi tentang kejanggalan-kejanggalan tersebut, sehingga kami berada pada satu persepsi bahwa kematian almarhum ini melibatkan pihak lain dan ada tindak pidananya, gitu. Oke. Tapi kenapa kemudian keluarga ingin Barreskrim Polri yang mengambil alih kasus? Apakah menurut pihak keluarga artinya Polda Metro Jaya dalam hal ini belum cukup optimal untuk menuntaskan kasusnya? Ya, kalau mau dibilang penyelidikan awal itu kan di Polsek Menteng. Namun kemudian diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Tapi kan dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, di situ pihak keluarga dan juga masyarakat pada umumnya merasa ada kejanggalan di situ karena statement atau dalam konvers yang disampaikan pernyataan bahwa penyebab kematian itu tidak melibatkan pihak lain dan tidak ada tindak pidana. Namun di sisi lain, hasil forensik dari RSCM itu banyak berbagai kejanggalan yang kami temukan. Adanya luka memar, adanya luka lebam, adanya luka pada bibir bagian dalam, kemudian pada lengan kanan atas. Dan kami juga sampai sekarang belum mendapat hasil otopsi lengkap dari pihak Polda Metro Jaya. Sedangkan patut diketahui bahwa pembiayaan untuk otopsi itu dari keluarga dan Menlu dan Kementerian Luar Negeri. Tapi kenapa keluarga belum pernah diberikan hasil otopsi lengkap itu? Kemudian hasil gelar perkara juga belum pernah diberikan. Kemudian juga SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan, juga belum pernah diberikan. Bahkan dikatakan bahwa dalam konvers itu seolah-olah kasus ini sementara itu kesimpulannya, tetapi kan belum ditutup kasus ini karena belum ada SP2 lidik, ya kan, sehingga ini masih bisa terus terbuka. Nah, kami pun merasa bahwa kami tidak pernah diberikan SP2 lidik pun, ya kami meminta untuk ini dibuka. Dalam hal ini kami minta untuk disupervisi atau diambil alih langsung oleh Mabes Polri, dalam hal ini Barreskrim. Banyak kejadian-kejadian seperti contohnya beberapa waktu yang lalu di Lombok itu dinyatakan mati tenggelam, ternyata adanya mati karena dibunuh. Kemudian waktu di Subang itu SP3 dikeluarkan, dihentikan penyelidikan. Ternyata keluarga keberatan dan akhirnya dibuka kembali dan akhirnya nyata terjadi kasus pembunuhan. Dan ada berbagai kasus-kasus lainnya. Kita juga bercermin dari kasus Brigadir Yosua itu. Dan beberapa kasus lainnya. Sehingga kami merasa bahwa Barreskrim Mabes Polri mungkin lebih bisa membantu kami dalam hal ini untuk mengambil alih. Paling tidak
memberikan supervisi kepada Reskrim Polda Metro Jaya. Saya kira itu. Oke, baik, tapi saya ingin garis bawahi terkait mungkin fakta baru yang dimiliki oleh pihak keluarga begitu, sehingga memang pihak keluarga meyakini bahwa kasus ini bukanlah bunuh diri, melainkan ada pihak lain yang terlibat begitu ya? Ya, kami sudah mengantongi beberapa fakta dan bukti baru dan informasi baru, dan itu nanti akan kami sampaikan dalam tingkat gelar khusus pada saat nanti digelar khusus. Kalau sekarang kami sampaikan nanti itu kami menyalahi etika. Jadi kami tidak menyampaikan di publik, tapi kami menyatakan bahwa kami sudah mendapatkan beberapa hal menjadi fakta, bukti, dan informasi yang lengkap. Oke. Pihak keluarga mengantongi fakta terbaru begitu ya untuk kemudian melanjutkan penyidikan dari kasus ini. Saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto, langkah terbaru yang dilakukan oleh Polri adalah asistensi yang diberikan Bareskrim Mabes Polri kepada Polda Metro Jaya untuk menangani kasus Arya Daru Pagayunan ini. Ini kan sebetulnya bukan pengambil alihan, karena memang kasusnya ini sudah begitu jauh dilakukan oleh Polda Metro Jaya, namun asistensi saja yang diberikan oleh Mabes Polri begitu ya. Mungkin dapat disampaikan terlebih dahulu langkah asistensi yang akan dilakukan oleh Mabes Polri ini seperti apa, Pak Arianto? Baik, terima kasih. Saya memaklumi ya kalau di Reskrim itu mengambil tindakan hanya asistensi aja ya, tidak mengambil alih. Mengingat bahwa Polda Metro itu mulai dari Polsek, Polres sampai Polda itu sudah sangat intensif sekali dulu menangani kasus itu. Dan di dalam waktu press release itu pun kelihatannya sudah lengkap banget ya itu ya. Bahkan saya mengatakan itu paling lengkap lah selama ini dalam press release gitu. Dan kemudian kesimpulannya gitu, tapi kemudian ini ada keberatan daripada pihak korban ya, yang menyampaikan adanya kejanggalan-kejanggalan ini. Nah makanya itu dari dulu Polda Metro memang mengatakan kan tidak menutup kemungkinan kalau diteruskan penyelidikan apabila ada hal-hal yang baru. Nah itu makanya sekarang kebetulan yang disampaikan kan ada hal yang baru. Hanya sayangnya sekarang ini baru mengajukan komplain ke Mabes, dan kemudian fakta-fakta itu tadi kan masih akan disimpan gitu kan, nanti akan disampaikan pada gelar khusus. Nah menurut hemat saya bentuk daripada asistensi ataupun ya bantuan daripada Bareskrim pada Polda Metro itu adalah nanti akan ngecek dulu, dicek dulu apa yang dilakukan oleh Polda Metro itu ada cukup apa tidak selama ini dengan fakta-fakta yang ada. Itu nomor satu dulu. Kemudian kalau ada tambahan yang disampaikan kepada pihak korban itu apakah sudah dipakai untuk melakukan penyelidikan tambahan. Yang ketiga, apakah penyelidikan atau penyelidikan yang dulu dilakukan itu sudah cermat apa tidak menganalisis bukti-bukti yang ada. Itu kemungkinan daripada asistensi yang ada gitu. Jadi langkahnya pertama adalah cek dulu apa yang dilakukan oleh Polda Metro. Kalau memang ada kekurangan pasti dia perbaiki. Adapun mengenai itu ya pengambil alihan, saya pikir gini. Karena kejadiannya kan di Jakarta ya. Saya tahu bahwa lapor di Bareskrim itu dulu pasti sudah bekerja untuk menganalisis di sana. Itu jadi sama anggotanya itu sama lah kira-kira yang menangani itu. Kecuali kalau kasus itu terjadinya di luar kota sana ya. Itu kemudian tarik ke sini, mungkin di sini lagi intensif. Tapi kalau ini kan di Metro berarti kemudian keintensifan daripada kegiatan daripada bantuan lapor itu pasti sudah maksimal sekali gitu. Oleh karena itu, ya itu tadi Bareskrim hanya tidak mengambil alih. Kalau mengambil alih pasti nanti ada delay lagi, lebih lama lagi, dan mungkin tidak teliti lagi ya gitu. Maka lebih baik diasistensi saja sehingga bersama-sama dengan Polda Metro, maka Bareskrim akan bisa memacu kalau memang ada bukti-bukti baru yang untuk dibuktikan bahwa itu memang kejadiannya tidak seperti itu. Kira-kira itu apa? Penjelasan saya. Oke, baik Pak Arianto, artinya kalau untuk hasil asistensi ini nantinya ini bukan serta-merta untuk kemudian mengambil alih begitu ya kasusnya ke Bareskrim Polri? Tetap penyidiknya, tetap Metro supaya cepat nanti prosesnya. Kalau diambil lagi ke Bareskrim kan begitu seperindik lagi. Ya Pak, penyidik yang dilakukan itu makan waktu yang nggak ada gunanya. Gitu. Oke, baik. Saya ke Prof. Adrianus. Prof, ini kalau kita lihat kuasa hukum
Pak Niko begitu ya, ini juga menyoroti sejumlah kejanggalan dan berurutan kejadian kematian Arya Daru, kemudian juga kita tahu begitu ya, ada wajah yang dibungkus plastik, kemudian dilakban sedemikian rupanya, ditutup oleh selimut, spray, tidak ada acak-acak, kemudian juga keluarga meyakini ada keterlibatan dari pihak lain karena memang kalau pihak keluarga menemukan adanya sejumlah luka-luka begitu ya. Nah, ini akan sangat mustahil kalau dilakukan seorang diri. Apa pendapat Anda, Prof. Adrianus? Ya, saya tidak mau lagi ngomong soal itu karena nanti ngulang-ngulang ya. Tapi begini, kan hakikat daripada peradilan pidana dan juga seluruh instansi yang berada di dalamnya adalah sebetulnya untuk mendukung korban, membela korban. Yeah. Nah, dalam hal ini kan almarhum Daru kan adalah boleh dibilang sebagai ya untuk sementara korban lah gitu. Jadi justru untuk menjelaskan apa yang terjadi pada korban lah polisi bekerja. Nah, kalau sekarang biasanya kan yang tidak puas dengan pekerjaan polisi kan adalah tersangka. Nah, ini menarik nih karena sekarang yang tidak puas adalah korban. Adalah polisi. Adalah korban, maaf. Nah, saya melihat paling tidak dari attitude, demikian juga dari gestur teman-teman yang terlibat itu nggak ada kendala untuk kalau bisa memenuhi semua harapan dari korban, artinya keluarga korban dan penasihat hukumnya. Nah, masalahnya kan kesan saya adalah bahwa tidak ada evidence untuk itu gitu, tidak ada hal yang bisa mendukung hal itu gitu. Makanya kemudian lalu betapapun niat kepolisian adalah untuk juga sama-sama dengan keluarga untuk sampai pada kesimpulan yang terbaik. Tapi kalau kemudian tidak ada groundnya ya gimana dong gitu ya. Jadi itu yang menurut saya masalahnya. Nah, jika kemudian dalam hal ini dukungan dari korban dan penasihat hukum adalah lebih pada memberikan clue atau informasi yang bersifat membantu polisi dalam rangka menambah elemen tersebut dalam rangka konstruksinya, itu saya kira bagus tuh. Tapi kalau cuma sekedar mempertanyakan masalahnya kan jarang sekali kadang-kadang there is no perfect crime, nggak ada kejahatan yang sempurna, nggak ada kejahatan yang sesuai dengan maunya kita. Ya. Kadang-kadang di lapangan tuh lalu pelaku tidak ngaku dan seterusnya. Hal mana kemudian lalu membuat konstruksi kasusnya menjadi nggak lengkap dan kemudian ada yang bolong-bolong, ada yang miss. Nah, miss itulah yang kemudian lalu dianggap sebagai janggal. Itu bisa saya terima. Tapi jangan lupa bahwa ada konstruksi yang lebih besar yang justru jauh lebih convincing. Hal mana kemudian lalu tentu saja tidak bisa digeser begitu saja oleh yang bolong-bolong tadi gitu ya. Nah, maka kalau misalnya polisi bisa dibantu ya dengan fakta-fakta baru ya untuk mengisi bolong-bolong tadi, saya kira bagus banget tuh. Karena sekali lagi polisi dalam hal ini berada pada posisi yang sama dengan korban dan penasihat hukum dalam rangka untuk mencari apa yang sebetulnya terbaik bagi korban. Demikian. Ya, Prof, tapi apakah kemudian Anda meyakini masih ada suatu hal yang janggal sebagaimana yang diyakini oleh pihak keluarga juga begitu terhadap kematian Arya Daru ini? Ya, paling nggak dari saya adalah memang perlu ada interpretasi tentang misalnya tadi ya, kalau soal plastik, lalu kemudian soal lakban, itu paling tidak saya pun juga berada pada posisi membayangkan apa yang terjadi. Tentu ada kemungkinan errornya, pasti itu ya, tapi juga kemungkinan ada kemungkinan benernya begitu ya. Nah, lalu dalam hal itu lalu kemudian berlaku yang namanya prinsip benefit of the doubt ya. Jadi dengan segala keraguan-keraguan kita tentang bahwa kita salah gitu ya, tapi nampaknya yang benar adalah lebih banyak gitu. Nah, itulah yang kita sebut sebagai benefit of the doubt. Mengingat konstruksinya adalah bahwa tidak ada pihak yang mengetahui dengan pasti apa yang terjadi. Yang ada adalah berbagai fakta-fakta yang kemudian kita gabung gitu ya, kita bentuk ya, sehingga kemudian lalu sampai pada konstruksi yang sekarang. Demikian, Mbak. Oke, saya ke Pak Diko. Pak Diko, ini kalau kita urutkan lagi, pihak keluarga kan menyoroti sejumlah kejanggalan, salah satunya adalah mulai dari barang-barang bukti hingga kemudian aktivitas digital almarhum yang memang belum terjawab tuntas begitu ya, kemudian juga dari ponsel, dari sekian banyak temuan, pihak keluarga sendiri, bukti mana yang paling membuat keluarga ini merasa penyidikan ini belum utuh sehingga memang ingin melanjutkan terhadap penyidikan dari kasus ini, Pak Diko? Ya, pertama saya mau klarifikasi juga dulu ya, statement dari Pak Arianto
kenapa baru sekarang komplain. Pak Rianto, kami ini baru ditunjuk sebagai penasihat hukum pada 22 Agustus. Sejak kami ditunjuk, kami sudah berupaya menyurati permohonan audiens dengan Kapolri, Kapolda, Menlu. Ya, yang ditanggapi lebih awal tuh oleh Menlu. Jadi bukan kami baru komplain sekarang, Pak. Salah besar itu. Kan saya pernah berhadapan sama Pak Arianto di Berita Satu TV kan. Udah lama kita kan. Bukan baru sekarang komplain. Jadi jangan digiring dengan narasi-narasi kenapa baru sekarang komplain. Saya tidak menggiring gitu, Pak. Mohon maaf. Saya tidak digiring. Sebetulnya Bapak kalau memang mau komplain waktu itu datang aja langsung ke penyidik tuh nggak apa-apa, nggak usah mikirin surat, nggak ada balasan. 22 Agustus, Pak. Ya itu, makanya itu. Tapi saya tidak menggiring untuk ini. Sorry, saya tidak membela polisi, Pak. Saya ngomong di sini tuh hanya menerangkan apa yang ada dan sebaiknya itu bagaimana gitu, Pak. Jadi jangan salah sangka saya itu nutupi kelemahan polisi, bukan sama sekali kita tidak. Kita pakai etika menyurati dulu. Kita tidak mungkin nyelonong begitu saja, Pak. Kita kan harus menyurati. Kita tunggu balasannya. Menerima atau tidak, kita memohon audiens. Nah, pada saat kalau kita diterima beraudiens, baru di situ kita berbicara. Gitu loh, Pak. Kan kita pakai prosedur. Ya, sementara Bapak pakai itu, padahal dulu tuh ya di reskrim itu, di krimum, silakan datang kita terima gitu waktu itu. Makanya saya ngomong dengan Bapak dulu tuh, silakan datang aja pasti diterima gitu. Tapi kami kan di surat tidak dibalas. 22 Agustus baru terima kuasa dan kami bergerak 23 Agustus. Sekarang sudah tanggal berapa? Udah cukup lama kami bergerak. Belum ada tanggapan apapun. Kalau hanya ngomong-ngomong bahwa kami siap terima, tapi surat kami pun belum ditanggapi, terus kami mau bilang apa? Ya kan? Silakan, nggak apa-apa, Pak. Jadi silakan, terus apa lagi yang seolah-olah kami itu kenapa baru sekarang? Enggak, saya tidak mengatakan Bapak nggak mengatakan gitu, enggak, Pak. Enggak, bukan itu yang maksud saya, bukan itu maksud saya. Substansinya adalah memang banyak kejanggalan yang kita lihat. Bahkan kalau kita nonton pernyataan Pak Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim dan juga mantan Dubes, ketika di channel Deddy Corbuzier, itu banyak masukan yang dia sampaikan. Dan dia juga masih berpendapat bahwa ini bukan kasus bunuh diri atau tanpa melibatkan pihak lain. Ya kan? Dan banyak lagi pendapat-pendapat ahli-ahli lainnya. Nah, disitulah kami merangkai. Jadi pasal-pasal itu kita coba untuk menggabungkan ada beberapa peristiwa-peristiwa, kejanggalan-kejanggalan berubah, dan kami berupaya untuk merangkaikan pasal-pasal itu. Sehingga kami mendapat satu kesimpulan, ada ini bukti barunya ini bukti yang sudah ada ini, bukti yang belum ada ini. Nah, disitulah kami butuh beraudiens untuk kami meminta untuk suatu gelar perkara khusus. Ini kan hak hukum daripada korban. Oke. Tadi dikatakan Pak Adrianus Meliala, teman saya Lemhanas, TPS 117, ya, bahwa baru sekarang korban yang mempermasalahkan. Loh, selama saya 34 tahun menjadi lawyer, saya sampaikan, saya berada pada pihak korban juga, banyak kami mempermasalahkan cara penanganan penyidik yang tidak lengkap. Dan itu kami di situ berargumentasi, saling melengkapi, dan alhamdulillah saling menerima, perkara naik dalam penyidikan sampai kepada penuntutan dan peradilan. Ini kan saling melengkapi. Bagaimanapun juga advokat itu adalah penegak hukum sesuai dengan undang-undang advokat, sesuai dengan keputusan MK. Baik. Jadi kami juga penegak hukum, hanya kami tidak punya senjata, tidak punya kewenangan menyelidik. Tapi bisa juga kami menyelidik, membantu menyelidik. Untuk memberikan informasi, bukti, petunjuk. Gitu loh. Oke. Jadi kita ini sama-sama untuk menegakkan hukum. Itu. Oke, Pak Niko, bukan mau menang sendiri, tidak. Marilah kita koreksi. Baik.
Setelah menanggapi... Tidak ada satupun pekerjaan yang sempurna. Iya. Yang sempurna itu hanya milik Allah. Ya, betul. Pak Nikola, ini setelah menanggapi jawaban dari Pak Arianto begitu ya. Tadi saya tanyakan terkait bukti mana yang kemudian paling membuat pihak keluarga ini merasa penyidikan belum utuh begitu ya, sehingga memang merasa ada keraguan-raguan begitu terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Ya, satu hal Mbak. Dikatakan sampai sekarang kan handphone belum ketemu. Ya. Padahal data percakapan suatu peristiwa, sebelum terjadi suatu peristiwa, itu pasti ada di handphone. Dan almarhum tidak pernah melepas handphone dari tangan. Oke. Ya. Kemudian laptop, isi laptop. Ya kan? Sampai sekarang kan kami tidak pernah diberitahu masalah itu. Handphone sampai sekarang dinyatakan masih hilang, belum ditemukan. Masa sih udah 2 bulan ini? Kan polisi punya peralatan canggih. Nah, polisi ini kan polisi kita saat ini polisi yang betul-betul canggih. Teroris saja bisa ditangkap seketika kok. Apalagi seperti handphone hilang. Masa sih handphone hilang nggak bisa diketemukan? Akal sehat mana yang bisa menerima itu di dalam keadaan canggih sekarang? Oke. Polisi kita polisi canggih, polisi modern. Gitu loh. Dari 2 bukti tersebut ya, yang kemudian ini menimbulkan pertanyaan yang cukup tajam begitu. Tapi Pak Niko, kalau kita lihat ini kan Bareskrim Mabes Polri juga hanya memberikan asistensi begitu ya, tidak mengambil alih kasus yang dilakukan, yang disidiki oleh Polda Metro Jaya. Apakah dari pihak keluarga ini sudah cukup puas juga terkait dengan hal ini? Whatever lah, mau di asistensi atau supervisi. Yang penting kasus ini kembali ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan ulang. Karena komitmen kami dengan Bapak Menteri Luar Negeri, ini saya harus sampaikan. Bapak Menteri Luar Negeri sangat berterima kasih dan kehadiran kami. Dan beliau juga meminta agar kami membantu untuk mengungkap kasus ini secara terang-benderang dan menindaklanjuti bersama pihak kepolisian. Beliau juga minta untuk dilakukan penyelidikan ulang. Karena ini moral bagi para staf dari Kemenlu. Oke. Almarhum itu diplomat loh, aparatur negara. Bagaimana dengan rakyat biasa kalau itu terjadi? Ini aparatur negara diplomat. SK penugasannya sudah keluar dengan jabatan sebagai sekretaris 2 di KBRI Finland, Helsinki. Ya, perjalanan uang pencairan perjalanan sudah keluar, visa, paspor sudah disiapkan semua untuk almarhum dan anak-anak, orang tua semua. Masa sih almarhum membunuh diri? Diplomat itu, Finland tuh posting yang paling didambakan oleh para diplomat. Boleh dah tanya para diplomat Indonesia di Kemenlu. Sangat mendambakan itu, dan sangat riang mereka. Terus mau bunuh diri itu alasannya apa? Jadi memang dari petunjuk tersebut ya? Ya, walaupun kemudian memang dikatakan tidak melibatkan pihak lain. Ya itu kan bahasa lip service-nya, bahasa halusnya. Tapi bahasa kasurnya tidak melibatkan pihak lain kan kill by self. Kill by himself. Artinya bunuh diri. Ya kan? Baik. Kalau begitu langsung saja saya ingin tanggapannya dari Pak Arianto. Pak Arianto sepertinya tadi juga sudah ingin memberikan tanggapannya untuk Pak Niko. Silakan Pak Arianto. Iya, saya gini ya, saya tadi agak kaget juga disangka Pak Niko seperti itu ya. Padahal maksud saya itu, saya dari dulu semula ketemu di TV itu ya, dari korban maklum lah, dia ingin yang lebih apa tuh, yang sebetulnya terjadi itu apa. Dari dulu kita sampaikan ya, yang namanya penyidik itu Pak pasti akan meneruskan apabila ada bukti-bukti baru yang disampaikan. Itu kuncinya ya Pak ya. Kemudian kalau seandainya ternyata Bapak sekarang baru sempat bisa mendapatkan balasan, maka saran saya Pak, Bapak besok saja ngadep di Krim itu pasti diterima Pak, nggak akan mungkin nggak diterima. Kalau Bapak nggak diterima nanti ngomong sama saya Pak, nanti akan saya bertanggung jawab kalau saya Bapak menghadap ke sana nggak diterima itu. Kuncinya gitu Pak, kalau memang ini mau jalan ya tambah bukti yang baru, seperti yang Bapak ragukan itu tanyakan ke dia, mana Pak saya pengen lihat gitu. Kalau Bapak minta kopi itu susah Pak begitu karena melanggar aturan. Tetapi kalau Bapak menanyakan pasti akan melanggar aturan Pak. Kami hasil otopsi itu melanggar aturan bagaimana? Saya tidak akan berdebat gitu Pak ya. Aturan mana yang dilanggar Pak? Kalau kita mohon maaf Pak, saya nggak mau berdebat dan ini. Tugas mencari bukti itu bukan tugas
pengacara loh Pak, bukan tugas keluarga. Iya memang. Tugas tapi kan selama ini penyidik sudah mencari semua gitu. Iya. Cuman kalau masih kurang, sampaikan yang ini kurang. Ini bukan gitu. Perkara perdata Pak. Kalau perkara perdata, beban pembuktian. Betul, teorinya memang gitu Pak. Iya, ini kan bukan perkara perdata. Beban pembuktian di siapa? Kita hanya memberikan informasi, memberikan tambahan bukti petunjuk, ya kan? Yang mengolah, menganalisa, dan memastikan tentang bukti-bukti itu adalah penyelidik dan penyidik, ya kan? Kita tuh mengacu kepada aturan. Masa kita disuruh cari bukti baru menyerahkan kepada penyidik atau penyelidik? Kita bukan suruh Bapak yang nyari, Pak. Kita bukan suruh nyari Bapak yang nyari. Kata-kata yang begitu kan seolah-olah untuk menyuruh kita Pak, yang bukti menyari. apa yang Bapak dapat, tapi kemudian penyidik nggak pakai, itu kasihkan pada dia. Selama ini kan penyidik sudah mencari bukti-bukti yang ada. Maksimal seperti itu. Kenapa kami kurang, ini sampaikan gitu. Kenapa kami tidak pernah diberikan SP2HP? Saya nggak tahu kalau itu, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau selama ini bunyinya kalau ada ingin apa-apa silakan diterima gitu. Itu komitmen daripada Polda. Itu pertanyaan saya, kalau memang penyelidik sudah melakukan pencarian bukti-bukti, kenapa kami sampai sekarang tidak diberikan SP2HP? Ada perkapnya loh Pak. Ya, saya yang bikin perkap itu Pak. Tapi saya nggak ngerti kalau ditanya kenapa nggak mengesahkan SP2HP itu. Maka Bapak tanyakan aja kepada penyidik itu Pak. Saya kira itu selesai urusannya. Jangan apa. Saya tidak ingin berdebat dengan Bapak, betul. Saya hanya memberikan penjelasan bagaimana ini perkara ini supaya bisa cepat selesai gitu. Demi Bapak juga Pak, saya tidak ikut menangkis kesalahan polisi. Dia yang wajib memberikan itu Pak, memberikan SP2HP kan dia yang wajib. Tanpa diminta oleh kita pun dia wajib memberikan, iya kan? Nah oke lah, sekarang sudah terjadi. Nah dengan adanya kita masuk sekarang dan kita sudah bertemu dengan Menlu pun mendukung demi menjaga moralitas, moral dari para staf Menlu, demi menjaga kewibawaan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto, ya, agar kasus ini bisa terungkap. Mari kita sama-sama mengungkap, gitu loh, supaya ada kepuasan dari masing-masing pihak. Keluarga, misalnya, keluarga merasa bahwa ini terjadi sesuatu tindak pidana, ya katakan aja tidak pidana. Terus ada privasi. Nah privasinya apa? Apakah hubungan seks atau apa? Sampaikan aja, toh orang udah meninggal kok. Kenapa harus dibungkus? Kenapa dalam gelar perkara tidak disampaikan kepada pihak keluarga tentang privasi itu? Iya kan? Fair-fairan aja kita. Nggak perlu kita nutup-nutupi lah. Tapi hal tersebut sudah disampaikankah Pak Niko kepada Barreskrim Polri? Ya, agar kemudian bisa mengasistensi? Ya kita kan lewat tertulis supaya ada bukti. Kalau kita yang ngomong doang, nanti kan nggak ada bukti. Ya kan? Baik. Jadi segala sesuatu sekarang harus tertulis, Mbak. Iya. Kalau begitu kita hanya lisan aja. Baik, kalau begitu saya lempar ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, apakah kemudian kalau kita berbicara terkait dengan asistensi yang akan dilakukan oleh Barreskrim Polri, begitu ya, ini bisa menjadi sebuah peluang baru, bisa memunculkan ataupun ada hasil akhir yang berbeda, atau menurut pandangan Anda hasil kemungkinan besarnya hasilnya akan tetap sama, dan jika memang tidak ada keterlibatan orang lain begitu ya Prof ya, biasanya apa yang menjadi titik tekan dari penyidik begitu untuk kemudian bisa menjelaskan motif ataupun kronologi supaya kasus ini tidak berlarut-larut pada spekulasi, terutama mungkin masih ada sejumlah barang bukti yang dipertanyakan juga oleh pihak keluarga, mulai dari handphone kemudian juga laptop. Dari hal tersebut Prof Adrianus. Ya, saya ingin menjawabnya dengan cara berbeda ya. Nah, jadi kalau judul judul talk show ini adalah mengungkap fakta baru, saya kira lebih cocok untuk mengungkap progres dari kasus kematian Arya Daru, di mana terlihat tidak ada progres gitu, dan itu ditandai dengan tidak pernah diterimanya penasihat hukum dan keluarga oleh penyelidik begitu. Dan ini menjadi menarik karena betul seperti kata Pak Haryanto, itu bertentangan dengan statement publik yang diucapkan oleh Direskrim Polda Metro Jaya bahwa keluarga bisa datang kapan saja. Saya juga mendengar hal itu Pak Haryanto. Nah, maka ketika tidak terjadi sesuai dengan apa yang dinyatakan, ini kenapa ya? Nah, apakah dalam hal ini karena pihak penasihat hukum lalu memilih langkah-langkah publik ya, dengan menyurati, lalu dengan ngomong di media, maka lalu kemudian dari pihak Polda Metro atau polisi pada umumnya itu kemudian lalu mengatur langkah ya dan serius gitu ya?
atau apa? Karena sekali lagi, menurut saya polisi justru bekerja untuk korban, dan betul tadi kata Pak Niko bahwa korban dan polisi justru harusnya saling membantu dalam rangka memberikan fakta-fakta yang baru misalnya. Nah, itu yang pertama ya. Apakah dalam hal ini karena sudah main keras-kerasan maka lalu kemudian pihak Polda Metro jadi enggan? Itu yang menurut saya juga menjadi perlu kita angkat sebagai satu hal yang mungkin saja terjadi. Mengingat budaya Polri itu justru banyak hal yang akan justru lebih jalan ya kalau justru main informal gitu ya. Hal mana kemudian lalu banyak hal yang bisa diketahui oleh kita semua. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, nah ini dia nih masalahnya adalah bahwa ketika Polri dewasa ini menjadi ekstra disorot ya, apalagi dengan adanya kegiatan reformasi dan seterusnya, maka saya lalu menjadi khawatir kegiatan asistensi itu lalu menjadi semacam tekanan baru dari Mabes kepada Polda Metro Jaya, hal mana kemudian menjadikan pihak Polda Metro Jaya misalnya yang tadinya mengatakan ini nggak ada, itu nggak ada, gara-gara disupervisi menjadi ada. Nah, artinya adalah maka lalu kemudian kita muncul pada berakhir pada satu situasi yang salah ya, yakni ketika sesuatu yang tidak ada itu lalu kemudian ternyata ada ya, bukan karena ada dalam arti bahwa memang faktanya ada, tapi karena nggak enak ya, nggak enak atau karena takut lalu kemudian publik lalu menjadi negatif dan seterusnya. Nah, moga-moga itu tidak terjadi ya, mengingat situasi politis dewasa ini amat kuat terkait dengan kepolisian. Demikian. Untuk menghindari kemudian ketidakpercayaan publik terhadap Polri begitu ya. Dan kita akan nantikan juga tentunya apakah kemudian dengan asistensi yang akan diberikan oleh Mabes Polri ini akan menemukan fakta baru ataukah memang nanti hasil akhirnya akan tetap sama. Kita nantikan. Prof. Adrianus dan juga Pak Niko maupun Pak Arianto, terima kasih banyak atas waktu dan juga pandangannya sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda semua. Sama-sama. Terima kasih Pak Arianto. Terima kasih Pak Arianto.